ada suatu kejadian gitu ya di Jepang itu ya. Jadi dia menggunakan 2 cairan pembersih lantai kamar mandi. Ternyata 2 pembersih lantai kamar mandi itu kalau dicampur menghasilkan zat racun. Nah, itu dia meninggalnya karena itu. Jadi dicampur, dipakailah menggosok lantai gitu ya, berapa lama kan lumayan lama ya, terkontak, terpapar, terhirup, lalu beberapa 10 menit kemudian dia pingsan, dibawa ke rumah sakit ternyata sudah meninggal. Nah, itu kejadian nyata yang ada di Jepang ya. Nah, makanya toksikologi ini kenapa kita pelajari? Karena untuk mendeteksi sama mengantisipasi adanya zat racun yang muncul dari senyawa-senyawa kimia yang ada di sekitar kita. Ya kita nggak tahu nih apakah ini dicampur ini beracun atau ternyata zat ini kalau terhirup di dalam tubuh kita menghasilkan racun ya, diubah sama tubuh kita jadi beracun gitu. Tadinya nggak apa-apa, tapi masuk tubuh mengalami biotransformasi namanya ya, sehingga menyebabkan racun gitu ya. Nah ini pentingnya belajar toksikologi ya. Toksikan adalah zat kimia spesifik yang beracun. Kemudian xenobiotik ini tadi disebutkan di definisi. Xenobiotik ini adalah senyawa kimia yang masuk ke dalam tubuh manusia. Loh bukan dia beracun, tapi kok dia dimasukkan ke dalam tubuh? Ternyata ya, maksudnya xenobiotik di sini dia itu sebenarnya boleh ya masuk tubuh manusia, misalnya pengawet atau pewarna makanan ya, atau misalnya yang zat tambahan makanan, tapi ternyata di dalam tubuh si xenobiotik ini nggak bisa dibuang. Lah kalau nggak bisa dibuang berarti dia akan menumpuk di dalam tubuh manusia. Nah ini yang menyebabkan terjadinya toksik dan kanker. Nah, jadi kanker ini awalnya dari senyawa-senyawa xenobiotik ini. Nggak bisa dicerna gitu ya, nggak bisa dicerna. Akibatnya apa? Nggak bisa dibuang. Jadinya kan kalau kita mau membuang zat sisa, dicerna dulu kan ya. Dicerna dulu, diubah dulu supaya mudah dibuang, nah baru kita buang. Tapi ini masalahnya si xenobiotik dia nggak bisa dicerna dan nggak bisa dibuang. Nah ini yang menakutkan ya dari xenobiotik. Apalagi kalau jumlahnya berlebih, nah tumpukannya semakin banyak itu menyebabkan toksik. Sampai sini paham ya? Jadi apa sih yang dimaksud dengan toksikologi? Kenapa penting ya? Karena kita harus mendeteksi, mengantisipasi. Kemudian yang ketiga, xenobiotik adalah senyawa yang tidak bisa dibuang ya, akan menumpuk di dalam tubuh, menyebabkan toksik. Gitu ya. Nah, contohnya apa? Yang paling banyak toksik itu dari obat. Jadi ada si Paracelsus itu ya, si ahli obat-obatan orang Yunani, dia bilang batas antara obat dan racun itu adalah dosis. Makanya kalau lambang farmasi itu ular gitu ya, ular kan berbisa ya, bisa itu racun. Tapi kalau dengan dosis yang tepat, bisa itu jadi obat gitu ya. Nah itu makanya obat-obatan adalah senyawa yang paling banyak menghasilkan senyawa toksik ya, kalau nggak diatur. Kemudian polutan di sini bisa dari udara, bisa dari paparan zat kimia ya, sehari-hari kita pakai loh ya, seperti pembersih lantai, misalnya ini cat bangunan dan lain-lain itu kita pakai ya dalam sehari-hari. Kemudian kosmetik ya, ada beberapa kosmetik yang menyebabkan toksik juga ya. Ada yang pemutihnya pakai merkuri, ya putih ya, seminggu juga putih, tapi kan itu toksik ya. Nah itu zat-zat xenobiotik. Kemudian xenobiotik berasal dari bahasa Yunani, xenos, strength, aneh bagi tubuh ya, karena itu harusnya nggak ada di dalam tubuh kita, harusnya dibuang gitu ya. Nah, xenobiotik ini secara alami dihasilkan oleh mikroorganisme, misalnya bakteri ya, bakteri ini menghasilkan suatu toksin ya, ada yang bilang toksin seperti Helicobacter pylori yang ada di dalam saluran cerna, itu dia mengeluarkan toksin. Ya, toksin ini xenobiotik, ya beracun bagi manusia gitu ya. Terus kutu ini kan suatu makhluk hidup yang kecil sekali ya.
Nah, itu juga menghasilkan suatu xenobiotik, menyebabkan gatal misalnya ya. Kemudian termasuk obat ya, termasuk obat di sini ada obat-obat yang menyebabkan hati kita rusak. Ya pernah dengar ya, obat-obat ini menyebabkan hati rusak sehingga hati harus dilindungi misalnya ya. Kenapa sih obat-obat ini menyebabkan hati rusak? Karena dia menginduksi sitokrom P450. Jadi ini adalah suatu enzim yang ada di dalam sel hati manusia. Kalau dia keluar dalam jumlah banyak, nah itu berarti sel hatinya rusak, merusak ke sel hati gitu ya. Nah, jadi obat ini ada beberapa obat yang merusak hati, contohnya rifampicin. Ya, obat TB itu ya. Dia mengeluarkan menginduksi enzim sehingga menyebabkan sehingga enzim ini toksik bagi hati gitu ya. Nah, ini jadi intinya manusia juga mengeluarkan zat toksik sendiri. Itu xenobiotik alami. Jadi ada bakteri, ada hewan bersel satu, semacam kutu gitu ya. Kemudian manusia sendiri juga mengeluarkan senyawa xenobiotik. Contohnya enzim sitokrom ini ya, yang diinduksi oleh pemakaian obat. Jadi obat-obat ini enggak sepenuhnya aman. Paracetamol pun enggak aman ya. Paracetamol juga merusak hati. Makanya nggak boleh dosisnya lebih dari 4 gram dalam sehari gitu ya, nggak boleh karena merusak ke hati juga karena toksik bagi manusia gitu ya. Nah, xenobiotik adalah senyawa substansi kimia yang ditemukan dalam organisme yang tadi saya bilang ya, bisa bakteri, bisa kutu misalnya, tungau, dan manusia itu sendiri. Tapi sebenarnya tidak dihasilkan secara manual, secara alami, ya dihasilkan setiap hari gitu ya. Pada kondisi-kondisi tertentu aja zat toksin itu dihasilkan ya. Nah, xenobiotik ini dari obat, dari PCBS dan dioksin, kemudian insektisida, kemudian logam berat ya, kemudian dari hormon pun bisa toksik ya, kemudian plastik ya, misalnya yang sekarang tuh PVC gitu, tapi kan sekarang wadah plastik itu udah bisa dipanasin ya, tapi mungkin cuma sekali pakai, 2 kali pakai seperti itu ya, karena menghasilkan senyawa xenobiotik atau toksikan tadi. Ya sampai sini paham ya. Jadi mulai dari definisi, kemudian apa gunanya kita belajar toksikologi, kemudian apa itu xenobiotik, ya itu sudah kita pahami sampai saat ini ya. Nah, kemudian substansi yang beracun diproduksi, kan tadi saya bilang ada hewan, ada manusia, ada tumbuhan juga ya. Ini salah satu tumbuhan yang menghasilkan senyawa toksin ya. Senyawa toksin yang dihasilkan adalah fitotoksin namanya ya. Fito itu tanaman. Ada toksinnya. Jadi ada kadang beberapa jamur-jamur tertentu nggak boleh sembarang makan aja. Atau ada buah-buah tertentu yang kalau kita makan itu langsung bengkak, tenggorokan langsung nggak bisa nafas, langsung mati gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah ini nama senyawanya adalah fitotoksin. Kemudian untuk hewan ada zootoksin. Nah yang ini yang berbahaya ya, yang menyebabkan kematian ini adalah katak beracun ya. Katak beracun ini dari kulitnya aja itu kalau terkena kita ya masuk ke aliran darah gitu ya, nah itu menyebabkan syarafnya lumpuh sehingga menyebabkan kematian. Kemudian bakteri yang tadi saya bilang, misalnya Helicobacter pylori itu ada toksinnya, menyebabkan kerusakan pada saluran cerna. Bisa bolong ususnya, bisa bocor ususnya. Nah itu toksin-toksin yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Nah, toksin atau racun adalah xenobiotik. Jadi racun itu senyawa yang asing bagi tubuh, dikeluarkan pada saat tertentu saja. Tapi tidak semua xenobiotik itu beracun. Jadi ada beberapa xenobiotik yang mungkin dikeluarkan oleh makhluk hidup tapi sebenarnya berguna. Misalnya enzim ada enzim tertentu ya pada hewan, saya lupa semalam baca ya. Jadi ada enzim yang dikeluarkan oleh suatu hewan, nah itu berguna untuk pada saat dia ganti kulit gitu ya.
Itu hewannya si iguana ya, iguana. Jadi dia mengeluarkan suatu enzim. Nah, enzim itu membantu dia nanti berganti kulit. Nah, itu berguna gitu ya, nggak racun. Nah, jadi racun adalah xenobiotik, senyawa asing, tapi tidak semua senyawa asing itu beracun. Itu poinnya ya. Nah, tadi kan saya udah bilang, apa sih tujuannya kita mempelajari toksik. Jadi kita bisa tahu nih di rumah kita ini berbahaya enggak gitu ya. Jangan sampai gitu ya pestisida atau alat semprot nyamuk gitu ya disimpan dimasukin ke botol misalnya ya, atau sabun pembersih lantai dimasukkan ke botol terus oh ini kayaknya sabun deh gitu dipakai gitu ya. Nah, itu senyawa-senyawa racun itu ternyata terjadi di rumah. Ya, itu mengejutkan, itu fakta mengejutkan. Saya kira selama ini racun itu ada di luar gitu, di luar rumah saya dan rumah adalah tempat yang paling aman bagi saya. Tapi ternyata menurut survei di Amerika ya, 92% kasus keracunan itu terjadi di rumah. Entah dari senyawa-senyawa yang ada di rumah atau memang obat-obatan gitu ya dan lain-lain. Nah, itu terjadi di rumah. Jadi ada beberapa peralatan rumah tangga yang menghasilkan paling banyak racun. Contohnya apa? Ini alat-alat kebersihan yang tadi saya bilang sabun, sabun cuci piring, sabun pembersih lantai, pembersih kamar mandi dan lain-lain. Nah, itu menyebabkan racun. Kemudian bahan bakar gitu ya, misalnya minyak tanah dan lain-lain. Kemudian obat. Kemudian lem. Lem ini kan kita pakai ya buat nempel kertas, buat nempel apa, tapi ternyata bisa aja beracun. Ya kalau ketelan ya mana ada orang makan lem, tapi anak kecil misalnya nggak lihat kan ya, nggak lihat terus dia jilat-jilat lem itu. Ya, itu beracun bagi dia, kan bagi manusia beracun. Kemudian kosmetik yang tadi saya bilang, kosmetik ini ya makanya harus diatur ya, ada peraturannya kosmetik supaya apa namanya tidak membahayakan. Kalau kosmetik kan efeknya nggak langsung saat itu juga, bertahun-tahun tiba-tiba kena kanker kulit ya bisa aja ya karena kosmetiknya ada merkurinya, ada raksanya dan lain-lain. Kemudian beberapa hewan itu menghasilkan senyawa xenobiotik yang dinamakan venom ya. Jadi dia bisa lewat gigitan atau sengatan gitu, misalnya lebah, ular ya, atau misalnya apa namanya gigitan anjing juga kayaknya santai tapi itu bisa rabies juga kan ya. Nah, itu beberapa hewan itu dapat menghasilkan senyawa xenobiotik yang bernama venom. Jadi gigitan anjing itu venom rabies ya, venom rabies. Kemudian gigitan ular itu bisa ular itu namanya venom ya. Nah, ini apa namanya? Nah, ini terjadi di rumah juga bisa aja kan punya hewan peliharaan ya. Makanya kalau anjing kan kita muslim nggak memelihara ya, tapi ular kita nggak tahu tiba-tiba masuk rumah atau lebah misalnya ya. Nah, itu bisa aja. Nah, ini yang harus kalian tahu bahwa kejadian toksikologi, kejadian keracunan itu banyak terjadi di rumah ya. Ada juga yang ngambil tanaman tertentu atau ikan tertentu, ikan kembung ya, tahu ya ikan kembung yang kalau dia kaget dia langsung membulat gitu ya. Nah, itu ternyata durinya beracun. Pengolahannya itu harus benar supaya bisa dimakan ya. Nah, itu beracun juga ternyata ya. Banyak sebenarnya hal-hal yang di luar biasa dan ternyata beracun. Nah, sejarahnya dulu di Cina ada racun tanaman fitotoksin tadi sama racun ikan gitu ya, itu sudah ditemukan ya. Jadi dulu ditemukan supaya apa? Supaya kalau saya makan ini saya nggak keracunan. Kalau saya makan ikan ini saya nggak keracunan, seperti itu ya. Itu gunanya. Kemudian setelah itu berkembang di Mesir ya. Mesir juga ada. Nah, Mesir ini banyak juga waktu itu teori-teori pengobatan tradisional. Jadi dia sudah mulai, ini obat-obat tertentu nih udah mulai dipisahkan, dosis segini beracun, dosis segini sebagai obat gitu ya. Nah, Hindu juga di India
itu dia sudah mulai mengembangkan anti racun. Jadi bukan cuma tahu aja ini racun nih gitu ya, nggak cuma itu, tapi dia sudah mulai kalau keracunan apa yang kita lakukan gitu ya, udah mulai ketemu antidotnya atau anti racunnya. Nah kemudian baru di Yunani ya itu sudah mengklasifikasikan 600 tanaman yang beracun. Jadi ini nggak boleh, benar-benar tidak boleh kita pakai karena beracun. Tapi akan dipakai suatu hari nanti mungkin kalau ada yang berniat jahat mau meracuni gitu ya. Nah itu baru tanaman ini beracun ya. Udah diklasifikasikan sama orang Yunani kuno gitu ya. Nah itu kemudian berlanjut orang Roma gitu ya sudah mulai memanfaatkan. Jadi manusia itu gimana ya? Awal-awalnya nggak tahu, kemudian setelah tahu muncullah kepintaran yang lain yaitu memanfaatkan racun tersebut. Orang Roma menggunakan racun tersebut untuk mengeksekusi korban perang atau musuh gitu ya, sama untuk membunuh lawan gitu ya. Bunuh diam-diam kasih racun gitu ya. Kalau misalkan nonton ada di film Korea gitu yang kerajaan-kerajaan itu mau membunuh rajanya, nah pelayannya tuh disusupi seseorang terus dikasih racun yang bertahap gitu ya. Nanti setelah beberapa tahun rajanya meninggal karena sakit ini nggak ada yang curiga ya karena memang tanaman ini bisa diatur kadar racunnya berapa ya. Jadi orang Roma lah yang pertama kali menggunakan racun sebagai untuk membunuh orang lain gitu ya. Nah, si Socrates ternyata ya Socrates ini adalah seorang pemikir di abad berapa Masehi gitu ya. Nah, dia juga dibunuh dengan cara diracun. Ya, jadi menggunakan hemlock ini adalah racun dari tanaman yang menyebabkan radikal ya, yang menyebabkan tubuhnya itu rusak lama-lama mati gitu ya. Kemudian Avicenna ini adalah bapak kedokteran Islam gitu ya, bapak kedokteran dunia. Nah, dia juga sudah memperkenalkan racun dan anti racun sama seperti si orang India tadi ya. Kemudian tahun 1200 setelah Masehi ya, after decade. Nah, dia si Rabai ini orang orang Israel gitu ya. Yahudi gitu ya. Nah, dia menulis buku pertama mengenai racun dan anti racun. Nah, mulai nih manusia nih setelah dia pakai buat ngebunuh orang, setelah dia kelompokkan ini racun dan anti racun, baru ditulis di buku gitu ya. Nah, ini udah valid karena penelitiannya sudah banyak. Nah, pada saat itu si orang Spanyol ini, yang seorang Yahudi ini, dia menulis gitu ya, ini racun, ini anti racunnya ini gitu ya. Jadi inilah perkembangan sejarah dari toksikologi. Jadi sejarah itu sangat panjang ya, makanya sekarang juga vaksin, obat-obat yang diklaim untuk COVID itu penelitiannya harus panjang ya, karena toksiknya kita nggak tahu gitu ya. Toksiknya itu yang kita takutkan adalah setelah dipasarkan ya, makanya harus membutuhkan survei yang panjang. Nah, si Paracelsus ini adalah bapak toksikologi modern. Jadi perbedaan antara racun dan obat adalah dosisnya, itu intinya ya. Nah, dalilnya adalah dia caranya cobain ke hewan gitu ya. Dosis segini gimana gitu ya. Makanya ada nanti penelitiannya tikusnya ada 10, 5 mati. Berarti dosis yang efektifnya adalah 50%-nya gitu kan ya. Nah, ini masih bahan-bahan yang menyebabkan toksik ya. Ini yang pertama ya, Gula menurut kalian beracun nggak? Nggak beracun ya. Gula itu nggak beracun, tapi kalau dosisnya tinggi bisa menyebabkan keracunan. Ya, berbahaya gitu bagi tubuh ya. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya racun. Ipekak ini adalah suatu tanaman yang digunakan sebagai obat muntah
Jadi kalau dulu mual muntah karena hamil, mual muntah karena obat, itu biasanya diberikan sirup ipekak ini supaya nggak muntah ya, mengurangi muntah. Tapi masalahnya si ipekak ini beracun. Nah, jadi bagaimana caranya supaya nggak beracun? Diturunkan dosisnya. Gitu ya. Jadi ini yang tadi yang aslinya nggak beracun, tapi karena dosisnya tinggi jadi beracun. Nah ini aslinya dia dosis normalnya racun, tapi begitu diturunkan dosisnya dia jadi obat, gitu ya. Jadi dosis itu yang penting. Yang berperan di sinilah kata si Paracelsus adalah dosis, ya, dosis banyak. Tapi kalau dalam Islam kan segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Nah makanya harus diatur dosisnya. Nah, jadi konsep racun itu apa sih yang menyebabkan racun ya? Yang pertama itu rute paparan racun. Yang kedua, frekuensi terpaparnya. Rutenya kalau lewat darah itu lebih cepat dibanding lewat oral gitu ya. Nah, yang kedua frekuensi, kalau terpapar itu tiap hari ya mau nggak mau pasti itu akan racunnya lebih cepat meresap ke dalam tubuh gitu ya. Yang ketiga durasi. Durasi ini lamanya terpapar ya. Kalau terpaparnya sejam dengan setengah jam pasti yang lebih berbahaya adalah yang sejam. Jadi frekuensi dan durasi semakin sering dan semakin lama terpapar itu akan semakin parah kondisi toksiknya. Itu ya, ada akut dan ada kronik untuk durasinya ya. Nah, ini rutenya apa saja tadi saya bilang oral ya, dari pencernaan, dari makanan dan air, kemudian absorpsi dari kulit, ada loh paparan racun dari kulit, ada zat kimia itu kalian coba di lab, coba kalian teteskan asam sulfat ya ke tangan. Ya pasti nanti masuk ya ke dalam kulit, itu mengiritasi pasti ya, sampai kalau nggak cepat ditangani bisa masuk ke pembuluh darah. Kemudian injeksi, ini bisa lewat gigitan, lewat tusukan gitu ya, atau lewat di sayat gitu ya. Kemudian inhalasi dihirup. Dari 4 ini menurut kalian yang paling cepat efeknya yang mana? Lewat makanan, lewat absorpsi, lewat injeksi, atau lewat inhalasi? Injeksi, Bu. Ya, injeksi yang paling cepat ya, karena injeksi itu 18 detik langsung ada efeknya. Kalau kalian memberikan obat lewat injeksi 18 detik itu pasti si tikusnya mati misalnya, atau si tikusnya pingsan, ya itu pasti terjadi ya. Jadi injeksi ini yang paling ditakutkan. Kalau racunnya diinjeksikan, antidotnya atau anti racunnya gimana ya, harus dibersihkan itu darahnya sampai hemodialisa ya, sampai dicuci darahnya untuk membuang racun tersebut gitu ya. Kalau misalkan inhalasi, misalnya terhirup gas beracun, nah ini juga lumayan cepat. Ini yang nomor 2 lebih cepat ya. Dulu orang yang Yahudi yang pas membunuh dalam skala besar itu ya, dibunuh dalam skala besar oleh si Hitler, itu dimasukkan ke dalam suatu tempat, dimasukin gas ke situ. 10 menit ya die semua ya, meninggal semua karena cepat ya masuk ke saluran cerna, saluran pernafasan, maaf, saluran pernafasan. Yang ketiga lebih cepat adalah absorpsi ya lewat kulit. Jadi ada orang yang membunuh lewat kulit, di plester itu ada zat untuk melumpuhkan, ditempel aja langsung ya, 15 menit itu udah ada efeknya. Kemudian yang paling lama adalah lewat pencernaan. Jadi jangan heran tadi pagi ternyata makan makanan basi, siang-siang langsung mules, ya itu pasti terjadi ya. Tapi butuh waktu juga dibanding yang injeksi. Kalau durasi dan frekuensi ini juga berperan penting pada saat kejadian toksik ya. Kalau yang akut kurang dari 24 jam ya biasanya itu paparannya cuma sekali ya. Sekali terpapar terus kemudian 24 jam kemudian ada efek dari paparan tersebut, yaitu dinamakan akut. Tapi setelah 24 jam biasanya udah hilang ya. Kemudian kalau paparannya berulang-ulang, nah ini ada yang namanya subakut, berulang terus selama sebulan. Kalau kerja misalnya ya di industri bagian kimia, itu orang-orangnya pasti terpapar kan ya zat kimia gitu. Makanya biasanya kalau di industri di rolling gitu shiftnya, 3 bulan dia kerja, 3 bulan dia di tempat lain gitu ya, karena nggak boleh dipaparin terus menerus ya. Ini namanya subakut.
kemudian subkronik itu sampai 3 bulan terpapar dengan zat kimia toksik yang sama, kemudian yang kronik itu lebih dari 3 bulan. Efeknya bermacam-macam ya, bermacam-macam. Kalau yang akut misalnya masih seperti ini, tapi kalau yang kronik sampai ke kanker. Ya, kanker ini yang ya tadi ya, karena banyaknya tumpukan senyawa xenobiotik membentuk menumpuk di dalam tubuh yang membentuk angiogenesis ya, sel darah yang baru gitu ya. Ini berubahlah genetik manusia itu di situ. Nah, dari mana aja sih paparan itu, dari mana aja gitu ya. Yang pertama lingkungan, yang kedua dari pekerjaan yang tadi saya bilang ya, orang yang memproduksi antibiotik terutama yang beta-lactam, nah itu terpapar juga ya, bisa resistensi silang, nah itu toksik ya. Kemudian terapeutik, karena dia sedang berobat, ini berarti dari obat-obatan, misalnya orang berobat TB 6 bulan, 9 bulan, itu beracun ya, rusak hatinya. Biasanya dokter ngasih obat 3 bulan dulu. 3 bulan dicek hatinya, SGOT, SGPT-nya naik nggak? Kalau naik, ganti obatnya. Jangan rifampisin lagi. Kemudian dari makanan juga ada yang beracun, terutama tanaman-tanaman aneh gitu ya, yang nggak lazim, atau ikan tertentu, atau misalnya makanannya memang basi atau gimana gitu ya. Dari pengawet makanan aja bisa ya, pengawet pewarna makanan gitu kan. Kemudian tidak sengaja, ini kasusnya seperti adanya di tambang gitu ya, ada kejadian dulu yang tambang itu runtuh. Di dalam tambang itu ada batu bara. Nah, batu bara ini sebenarnya ya udah gitu ya. Tapi pada saat itu ada api ya. Jadi baranya terbakar sehingga gas dari pembakaran bara itu yang menyebabkan kematian dari pekerja yang terjebak di dalam tambang itu ya. Nah, itu kecelakaan. Atau misalnya kecelakaan itu nggak sengaja meminum obat pembunuh nyamuk gitu. Ini bukan dia gaya-gayaan mau bunuh diri, tapi nggak sengaja keminum ya. Atau keminum minyak tanah, misalnya disangka itu teh atau apa, keminum ya. Nah, ini tidak sengaja ya. Kemudian deliberate, ini adalah suatu proses, misalnya di industri, tiba-tiba hasil dari industri itu menghasilkan limbah yang ada toksiknya. Ya, contohnya pembuangan limbah yang ada di sungai, yaitu toksik. Dulu ingat nggak tragedi namanya Minamata ya di Jepang ya, 90 tahun yang lalu. Nah itu tragedi Minamata adalah pencemaran air sungai akibat limbah dari pabrik. Nah limbah dari pabrik ini mencemari ikan. Nah ikan itu dimakan kan sama orang Jepang itu. Nah setelah itu di suatu tempat di Minamata itu orang-orangnya cacat semua ya, tiba-tiba nggak bisa jalan, tiba-tiba matanya buta gitu ya. Nah itu adalah toksik ya. Nah itu adalah kejadian yang apa namanya, yang tragis gitu ya. Nah makanya kalau orang yang membuang limbah pabrik itu harus ada AMDAL-nya, harus dinetralkan dulu baru limbah itu dibuang. Nggak boleh dibuang-buang aja sembarangan ya, karena limbah itu beracun kan, ada racunnya seperti itu. Nah ini apa namanya, sumber-sumber dari paparan racun gitu ya. Nah jadi nah ini juga dulu Coca-Cola, ini tahun berapa, tahun 70-an ya. Jadi Coca-Cola ini sempat juga bermasalah karena waktu itu dia ada efek sampingnya menyebabkan sakit kepala ya. Sakit kepala, kemudian sakit otot ya, pokoknya seperti orang apa ya? Seperti orang demam gitu ya, ada radang gitu ya, seperti membuat radang. Nah, usut punya usut ternyata yang bermasalah adalah kan dia pakai ekstrak koka ya. Koka itu kan suatu golongan narkotika juga kan, cuman pada dosis itu dia bisa digunakan. Jadi ya tunggu. Nah pada saat itu jadi diselidiki nih, ini ekstrak koka yang dipakai itu dosisnya berapa gitu ya. Nah ini karena ada efek samping dari Coca-Cola waktu itu. Jadi dari ekstrak kokanya itu sama di sirupnya gitu ya, ada masalah di situ. Nah kemudian yang
efek-efek dari toksik itu yang paling parah adalah kematian. Arsen, contohnya almarhum Munir ya, itu dimasukkan ke dalam kopi, cuma dosis berapa gitu ya, nah meninggal kan, beliau di pesawat meninggal karena setelah minum arsen itu buang-buang air kecil terus, buang-buang air besar terus, kemudian sakit perut, akhirnya meninggal. Nah itu menyebabkan kematian ya. Kemudian kerusakan organ, contohnya ozon, timbal ya, timbal itu yang ada di kaleng-kaleng makanan ya. Nah itu kalau meleleh, kalau kaleng makanannya dipanaskan, nah itu kemakan timbalnya. Itu menyebabkan gagal ginjal ya. Kemudian mutagen, contohnya sinar UV, menyebabkan kanker kulit misalnya ya. Kemudian kanker organ, contohnya benzen, asbes yang ada di peralatan rumah gitu ya, di alat-alat pertukangan gitu kan ya, ada asbesnya. Kemudian teratogen, ini merusak ke janin, contohnya talidomid. Talidomid adalah kasus yang populer di awal tahun 60-an. Waktu itu semua ibu hamil mengalami mual dikasih talidomid. Talidomid ini anti mual tadinya ya. Nah begitu minum talidomid, 80% bayi yang lahir itu nggak ada tangan sama kakinya. Jadi cacat gitu ya. Nah itu ternyata punya usut talidomid itu merusak ya toksin terhadap perkembangan bayi. Tangan kakinya nggak ada, 80% populasi manusia saat itu, bayangkan ya. Jadi digunakan di Amerika, 80% anak Amerika yang lahir sekitar 60-70 itu mengalami cacat semua. Itu bagaimana gitu beban negaranya, akhirnya obat ini ditarik, perusahaannya ditutup gitu ya, disuspend, bayar denda segala macam. Nah jadi sekarang talidomid itu nggak boleh lagi dipakai sama sekali. Nah ini adalah bermacam-macam tipe efek dari toksik ya. Paling parah adalah kematian. Targetnya ini organ-organnya ya, bisa hati, bisa saraf pusat, imun ya, mata, ginjal, kulit, dan sistem reproduksi. Ini baca aja. Nah, ruang lingkup toksikologi ada klinik, lingkungan, industri, forensik, ya, kehakiman dan lain-lain. Ini forensik dan kehakiman untuk kasus-kasus kalau pembunuhan karena racun. Itu harus dicek racunnya apa, dalam darahnya ada apa, dalam perutnya ada apa gitu ya. Itu harus dicek. Oke. Saya rasa itu ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Untuk racun. Jadi kesimpulannya, kalau bisa saya simpulkan ya, yang pertama definisi, tadi sudah jelas, kemudian apa itu xenobiotik, ini suka ditanya di ujian gitu kan ya. Kemudian dari mana aja sih xenobiotik, itu tadi sudah disebutkan, dari tanaman, dari manusia, dari hewan ya. Kemudian kasus-kasus toksik itu di rumah yang paling banyak dari mana aja, kemudian sejarahnya ya, kemudian teori Paracelsus sering juga keluar di ujian. Jadi kadang suka ditanya apa kata Paracelsus gitu ya. Dosis tadi ya, dosis membuat perbedaan, make the difference ya. Kemudian paparannya dilihat dari rute sama frekuensi dan durasi. Nah, kemudian yang paling bahaya itu rutenya adalah injeksi, kemudian durasinya ada yang akut, ada yang kronik, tergantung dari berapa lama dia terpapar gitu ya. Semakin lama semakin kronik ya. Kemudian dari mana aja dan efeknya apa saja. Itu sih yang penting, efeknya itu kematian, kerusakan organ, mutagen ya. Kemudian mutagen ini bukan cuma kanker ya, tapi ada juga yang sampai berubah gitu struktur kulitnya, berubah warna matanya ya karena terkena toksik sesuatu ya. Kemudian karsinogen menyebabkan kanker, kemudian teratogen ya menyebabkan cacat pada janin, ya, kerusakan pada janin. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin cukup ya untuk
Materi pendahuluan